Tidak semua orang terlahir dengan jalur hidup yang mudah. Dan tidak semua orang ditakdirkan kaya sejak awal. Dalam hitungan primbon Jawa kuno, weton pahing adalah salah satu weton yang paling sering disalahpahami. Banyak orang pahing merasa hidupnya berat, rezekinya seret, usahanya sering jatuh di tengah jalan, bahkan merasa seperti selalu selangkah lebih lambat dibanding orang lain. Padahal, primbon tidak pernah menyebut weton pahing sebagai weton miskin. Justru sebaliknya, weton pahing digambarkan sebagai pribadi yang memiliki api besar di dalam dirinya. Tetapi api itu tidak langsung menyala terang. Ia tertutup oleh lapisan ujian, kesabaran, dan tekanan hidup sejak usia muda. Orang pahing sering dipaksa dewasa lebih cepat, terbiasa hidup prihatin, sering mengalah meski hatinya kuat. Namun di balik semua itu, primbon menyimpan satu kalimat penting. Rezekine wong pahing ora katon, nanging ono lan nunggu dibuka. Artinya, rezeki orang pahing ada, hanya saja tersembunyi dan menunggu waktu serta tempat yang tepat untuk dibuka. Inilah kunci utama yang jarang dibahas. Weton lain bisa kaya karena pengsi, keberuntungan, warisan, atau jalan hidup yang lurus. Tapi weton pahing tidak seperti itu. Jalur rezeki pahing melekat pada tempat, bukan semata pada usaha atau kepintaran. Ia membutuhkan titik energi tertentu agar magnet rezekinya aktif. Itulah sebabnya banyak weton pahing yang sudah bekerja keras, tapi hasilnya biasa saja. Sudah berusaha kemana-mana, tapi tetap terasa mentok. Merasa ada yang menghalangi, tanpa tahu apa penyebabnya. Primbon menjelaskan, selama weton pahing belum menyentuh tempat pemicu rezekinya, maka hidupnya seperti berjalan dengan rem tertarik setengah. Bukan macet total, tapi tidak pernah bisa ngebut. Dan inilah alasan mengapa orang pahing tidak boleh sembarangan meremehkan tempat-tempat tertentu. Ada lokasi yang bagi orang lain biasa saja, tetapi bagi weton pahing justru menjadi gerbang perubahan nasib. Malam ini, pembahasan ini bukan ramalan kosong. Ini adalah ilmu primbon lama yang dulu hanya diajarkan secara lisan, tidak ditulis, dan hanya diberikan pada orang-orang tertentu. Dalam video ini, saya akan membuka 3 tempat sakral yang menurut primbon bisa membuka jalur kekayaan weton pahing, bisa mempercepat datangnya rezeki, bahkan bisa mengubah hidup dari pas-pasan menjadi berkecukupan. Tapi ingat baik-baik, nomor 1 nanti sangat gampang. Tidak perlu ritual ribet, tidak perlu biaya mahal, namun justru paling sakral dan paling membawa cuan. Dan anehnya, tempat itu hampir selalu diabaikan oleh orang pahing sendiri. Jika Anda weton pahing, dengarkan sampai tuntas. Karena jika satu saja bagian ini terlewat, jalur rezeki bisa tetap tertutup meski Anda sudah bekerja sekeras apapun. Dalam primbon Jawa, ada satu tempat yang sering dianggap sepele, bahkan dihindari, padahal justru menyimpan kunci pembuka nasib bagi weton pahing. Tempat itu adalah persimpangan sunyi. Bukan perempatan kota yang ramai. Bukan simpang lampu merah. Melainkan persimpangan lama yang jarang dilewati, sepi, bahkan kadang terlihat mati. Primbon menyebut tempat ini sebagai pamecah dalan, pemecah jalan hidup. Kenapa weton pahing sangat terikat dengan tempat ini? Karena watak dasar pahing adalah kuat tapi sering ragu, berani tapi sering menunda, punya potensi besar tapi kerap terjebak di pilihan yang salah. Hidupnya sering seperti berdiri di tengah 2 jalan, maju atau mundur, bertahan atau melepas, berani atau mengalah. Dan persimpangan sunyi adalah cermin hidup weton pahing itu sendiri. Dalam naskah primbon kuno tertulis, nalika wong pahing kelangan arah, dalane kudu dibuka saka pamecah. Artinya, saat orang pahing kehilangan arah rezeki dan hidupnya terasa buntu, maka jalannya harus dibuka dari titik persimpangan. Banyak orang pahing mengalami hal ini tanpa sadar. Sudah bekerja keras tapi hasilnya mentok. Sudah ganti usaha berkali-kali tapi selalu gagal di tengah jalan. Sudah berdoa, tapi hidup terasa berputar di tempat yang sama.
Itu pertanda energi pilihan hidupnya macet. Persimpangan sunyi menyimpan energi keputusan. Di sanalah, menurut Primbon, energi lama yang mengikat nasib bisa dilepas. Bukan dengan ritual berat, bukan dengan tumbal, melainkan dengan kesadaran dan niat yang lurus. Cara Primbonnya sederhana namun sakral. Datang sendirian. Pilih waktu malam, terutama malam Jumat atau Selasa Kliwon. Berdiri di tengah atau di sisi persimpangan. Diam. Jangan main ponsel. Tarik napas perlahan. Rasakan sunyi. Dalam hati ucapkan niat. Aku nyuwun dalan urip sing luwih terang. Rezeki sing ora mandek. Lan pilihan sing ora nyesel. Primbon percaya, saat weton pahing berani berhenti sejenak di titik persimpangan, alam akan mendengar. Bukan suara keras, tapi getaran batin. Banyak kesaksian orang pahing yang setelah melakukan ini, mendapat tawaran kerja yang tidak pernah terpikirkan. Dipertemukan dengan orang penting secara tak sengaja. Mendapat keberanian untuk mengambil keputusan besar. Usaha lama yang hampir mati, tiba-tiba menemukan jalannya. Ini bukan sihir. Ini penyelarasan energi hidup. Namun ada pantangan keras. Jangan datang sambil marah, jangan menantang atau berkata kasar, jangan meminta kekayaan instan. Karena persimpangan adalah tempat ujian batin, bukan tempat keserakahan. Jika dilakukan dengan niat benar, persimpangan sunyi akan menjadi saksi perubahan hidup weton pahing. Bukan langsung kaya raya, tapi jalan rezekinya mulai bergerak. Dan bagi Primbon Jawa, itu jauh lebih penting daripada uang yang datang tiba-tiba. Jika pada bab sebelumnya kita berbicara tentang pilihan hidup, maka pada bab ini Primbon membawa weton pahing menuju sesuatu yang lebih dalam, yaitu rezeki yang mengalir. Dalam ilmu Primbon Jawa, air adalah simbol urip lan panguripan, hidup dan penghidupan. Dan bagi weton pahing, air bukan sekadar unsur alam, tetapi cermin nasibnya sendiri. Pahing adalah weton yang tidak cocok dengan rezeki yang datang tiba-tiba lalu hilang. Ia juga tidak kuat menahan rezeki besar yang datang secara kasar. Rezeki pahing harus mengalir pelan, konsisten, dan tidak terputus. Dan itulah sebabnya Primbon menempatkan air yang mengalir sebagai tempat kedua pembuka kekayaan. Yang dimaksud air di sini bukan laut besar atau air buatan manusia, melainkan sungai kecil yang terus mengalir. Mata air desa, pancuran tua, sumur lama yang masih hidup dan dipakai warga. Primbon menulis, rezekine wong pahing ora milien ora ketemu banyu sing urip. Artinya, rezeki orang pahing tidak akan mengalir jika tidak bertemu dengan air yang hidup. Banyak orang pahing mengalami kondisi ini. Uang selalu ada, tapi cepat habis. Dapat rezeki, tapi selalu ada kejadian yang menguras. Bekerja keras, tapi tabungan tak pernah menetap. Ini bukan karena boros, melainkan karena aliran rezekinya belum stabil. Air yang mengalir mengajarkan satu hal penting pada weton pahing, tidak melawan arus hidup. Saat weton pahing mendekati air hidup dengan niat yang benar, Primbon percaya bahwa energi keras dalam dirinya menjadi lunak. Beban batin dilepas. Jalur rezeki mulai diselaraskan. Cara Primbonnya sangat sederhana, tidak menakutkan, dan aman. Datang dengan hati tenang. Jangan berkata kotor. Jangan sombong. Jangan membawa emosi. Basuh tangan dan wajah dengan air tersebut. Saat air menyentuh kulit, cukup niatkan dalam hati. Mugo rezekiku mili lancar. Ora mandek. Ora kesendat. Tidak perlu suara keras. Tidak perlu permintaan berlebihan. Primbon mengajarkan bahwa air mendengar niat, bukan teriakan. Banyak weton pahing yang setelah melakukan ini, merasakan perubahan halus. Usaha kecil mulai stabil. Hutang tidak menumpuk lagi. Rezeki selalu ada tepat saat dibutuhkan. Hati lebih tenang saat mencari uang. Inilah tanda bahwa sumur rezeki sudah dibuka, meski belum terlihat besar. Namun ada larangan keras.
Jangan mengambil air untuk tujuan buruk, jangan merusak sumber air, jangan pamer setelahnya. Karena air adalah saksi. Dan Primbon percaya, air bisa menarik rezeki sekaligus menutupnya kembali. Weton Pahing yang menghormati air, akan dihormati oleh aliran hidupnya sendiri. Dan ingat baik-baik, kaya versi Pahing bukan berarti menumpuk, tetapi tidak pernah kekurangan. Inilah bagian yang sering membuat orang Weton Pahing terdiam lama. Karena tempat pertama pembuka kekayaan menurut Primbon Jawa bukan tempat jauh, bukan tempat angker, bukan tempat yang harus dicari kemana-mana. Tempat itu adalah rumah sendiri. Namun justru disinilah masalah terbesar Weton Pahing berada. Primbon Jawa kuno menegaskan satu hal keras. Wong Pahing ora bakal sugiyen omahe nutup dalan rezeki. Artinya, orang Pahing tidak akan pernah benar-benar kaya jika rumahnya sendiri menutup jalur rezeki. Banyak Weton Pahing mengira rezekinya seret karena kurang pintar, kurang modal, kurang relasi, kurang keberuntungan. Padahal menurut Primbon, energi rezekinya sudah mentok sejak ia melangkah keluar rumah. Rumah bagi Weton Pahing bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah pusat energi hidup. Jika pusatnya kacau, maka kemanapun melangkah, hasilnya akan terasa berat. Yang dimaksud rumah, kotor, dalam Primbon bukan hanya soal debu atau sampah, tapi barang rusak yang disimpan bertahun-tahun. Sudut rumah yang gelap dan tak pernah dibuka. Barang lama penuh kenangan pahit. Perabot yang tidak terpakai tapi enggan dibuang. Semua itu menyimpan energi mandek. Dan Weton Pahing adalah tipe yang paling sensitif terhadap energi mandek. Itulah sebabnya banyak orang Pahing betah di rumah tapi sering gelisah. Pulang ke rumah tapi hati tidak tenang. Merasa lelah padahal tidak banyak bekerja. Primbon menyebut kondisi ini sebagai ketempelan energi diam, bukan makhluk, melainkan beban batin yang mengendap. Yang lebih mengejutkan, Primbon mengajarkan bahwa rezeki Weton Pahing tidak akan masuk jika rumahnya tidak mau menerima. Maka ritualnya justru sangat sederhana, tapi harus dilakukan dengan kesadaran penuh. Yang perlu dilakukan, bersihkan sudut rumah, terutama dapur dan kamar tidur. Buang atau singkirkan barang rusak. Buka jendela di pagi hari. Biarkan cahaya dan udara masuk. Saat melakukan itu, ucapkan dalam hati, aku mbuka omah iki kanggo rezeki sing resik lan berkah. Tidak perlu dupa, tidak perlu kembang, tidak perlu hari khusus. Karena rumah yang dibersihkan dengan niat jauh lebih sakral daripada ritual tanpa kesadaran. Banyak Weton Pahing yang setelah melakukan ini merasakan hal aneh tapi nyata. Tidur lebih nyenyak, pikiran lebih jernih, usaha terasa lebih ringan. Rezeki kecil datang bertubi-tubi. Inilah tanda bahwa gerbang rezeki telah dibuka dari dalam, bukan dari luar. Primbon menyebut, jika rumah sudah lega, maka rezeki akan mencari jalannya sendiri. Dan inilah ironi terbesar. Tempat paling sakral justru yang paling sering diabaikan. Padahal bagi Weton Pahing, rumah adalah sumur kekayaan pertama. Setelah mengetahui tempat-tempat pembuka rezeki, Primbon Jawa selalu memberi satu pengingat tegas. Tidak semua orang yang jalur rezekinya terbuka mampu menjaganya tetap mengalir. Dan Weton Pahing termasuk yang paling diuji pada bagian ini. Primbon menyebut, Pahing adalah weton yang kuat saat susah, tetapi rentan tergelincir saat mulai ada. Bukan karena serakah, melainkan karena emosinya sering tidak stabil ketika rezeki mulai mendekat. Disinilah pantangan besar itu berlaku. Primbon kuno menulis, wong Pahing bisa sugih, nanging bisa melarat maneh yen ora bisa enja ati. Artinya, orang Pahing bisa kaya, tetapi juga bisa jatuh lagi jika tidak mampu menjaga hati dan sikap. Pantangan pertama adalah sombong saat baru mendapatkan uang. Banyak Weton Pahing yang ketika rezeki mulai lancar, bicara lebih tinggi, merasa paling tahu, mudah meremehkan orang lain. Padahal Primbon menegaskan, rezeki Pahing bukan datang karena dirinya hebat,
tetapi karena jalur hidupnya sedang dibukakan. Jika kesombongan muncul, jalur itu bisa menutup perlahan tanpa disadari. Pantangan kedua adalah menghina orang yang kondisinya di bawah. Primbon Jawa sangat keras dalam hal ini. Karena Pahing sendiri biasanya lahir dari hidup yang tidak mudah. Ia tahu rasanya kekurangan. Maka ketika ia lupa asal-usul dan mulai mengejek orang lain, alam menganggap ia tidak layak memegang rezeki lebih besar. Pantangan ketiga adalah emosi berlebihan saat rezeki seret. Weton Pahing sering marah pada keadaan, menyalahkan nasib, mengeluh terlalu keras. Primbon menyebut keluhan berlebihan sebagai getaran penutup, karena energi Pahing sebenarnya sangat didengar oleh semesta. Apa yang sering ia ucapkan, sering pula ia undang. Pantangan keempat adalah menolak nasihat orang tua atau orang yang lebih dulu hidup susah. Primbon mengajarkan bahwa rezeki Pahing sering turun lewat kata-kata, bukan uang langsung. Nasihat yang diabaikan adalah pintu yang ditutup sendiri. Dan pantangan terakhir yang paling berbahaya, merasa hidupnya selalu sial. Primbon menyebut ini sebagai niat terbalik. Semakin sering Weton Pahing menyebut dirinya sial, semakin ia menguatkan jalur itu. Padahal sejatinya, Pahing bukan weton sial, melainkan weton yang ditunda kekayaannya. Jika pantangan ini dijaga, maka rezeki kecil akan bertahan. Rezeki besar akan mendekat. Hidup akan terasa lebih ringan. Namun jika dilanggar terus-menerus, rezeki akan datang sebentar, hilang tanpa sebab jelas, membuat hati lelah dan bingung. Primbon menutup bab ini dengan pesan sunyi. Sugih ora mung bab bandha, nanging bab kuasa enja awake dewe. Kaya bukan soal harta saja, tetapi kemampuan menjaga diri sendiri saat harta mulai mendekat. Jika sampai di titik ini Anda masih menyimak, ada satu kemungkinan besar. Anda adalah weton Pahing yang sedang berada di fase ujian terakhir. Primbon Jawa sejak dulu menegaskan satu hal yang sering disalahartikan. Pahing bukan weton sial. Pahing juga bukan weton miskin. Pahing adalah weton yang ditunda kekayaannya. Banyak orang Pahing merasa hidupnya seperti berjuang lebih keras dari yang lain. Jatuh lebih sering dari yang lain. Sadar potensi, tapi tak kunjung mendapat hasil sepadan. Namun Primbon justru menyebut ini sebagai tanda kekuatan, bukan kelemahan. Dalam naskah tua tertulis, Wong Pahing iku digembleng disiksa durung dicekel bandha. Artinya, orang Pahing dibentuk lebih dulu, baru kemudian dipercayai memegang harta. Itulah sebabnya hidup Pahing sering penuh penundaan, kegagalan kecil berulang, rasa ingin menyerah tapi selalu bangkit lagi. Semua itu bukan hukuman, melainkan penyaringan. Karena rezeki besar tidak bisa dititipkan pada jiwa yang belum kuat. Primbon melihat Pahing sebagai weton dengan mental petarung sunyi. Ia tidak banyak bicara, tapi menyimpan daya tahan luar biasa. Dan justru orang seperti inilah yang, ketika waktunya tiba, rezekinya sulit runtuh. Disinilah semua bab sebelumnya menyatu. Persimpangan sunyi mengajarkan Pahing berani memilih. Air yang mengalir mengajarkan Pahing tidak melawan takdir. Rumah sendiri mengajarkan Pahing membersihkan pusat hidupnya. Pantangan mengajarkan Pahing menjaga diri saat rezeki mendekat. Jika semua ini dilakukan, Primbon menyebut satu tanda besar akan muncul. Hidup terasa lebih ringan. Kesempatan datang berulang. Uang tidak lagi membuat panik. Jalan keluar selalu ada di saat genting. Ini bukan kaya mendadak. Ini kaya yang bertahan. Dan ingat satu hal penting. Pahing hampir selalu kaya di akhir, bukan di awal. Banyak orang Pahing baru merasakan stabilitas setelah usia matang, setelah jatuh bangun berkali-kali, setelah belajar merendahkan ego. Namun ketika titik itu tercapai, Primbon menyebut, bandhane ora mung akeh, nanging awet. Hartanya bukan hanya banyak, tetapi tahan lama. Jika Anda merasa hidup Anda berat tapi tidak hancur,
Sakit tapi tidak mematikan. Jatuh tapi selalu bangkit. Maka boleh jadi, Anda sedang dipersiapkan, bukan ditinggalkan. Dan video ini bukan kebetulan Anda temukan. Primbon percaya, ketika ilmu datang di waktu yang pas, itu tanda kesadaran Anda sudah naik satu tingkat. Jika naskah ini terasa menampar sekaligus menenangkan, jangan simpan sendiri. Like jika Anda merasa, ini gue banget. Share ke sesama weton pahing, subscribe agar jalur rezeki baik terus mengalir. Karena kadang, rezeki datang bukan dari uang, tapi dari pemahaman yang mengubah cara hidup.